Iya. Nang mah sama kok. Nah, kayak saya ketemu detik bro. Lah iya, grup kok sepi nih ram ini piye? Sore nek wong ngajak-ngajak ngopi, ngajak-ngajak mangan gorengan, apa meneh kok rokok. Grup kok sepi nih ram. Pak, belikan Pak. Cipan itu ya. Pak. Gak ukur cat. Pecat. Jangan pegel lek, gawe ngene iki lho. Are nyawa. Lihat, wah lihat, ini ada Squid Game teman-teman. Wah lihat, berwarna hitam, lihat ada lingkaran berwarna hijau dan juga berwarna merah teman-teman. Mantul. Kita masukkan di sini dan Hujan masih air. Alamat T. Anak sekolah. Hai siang bos. Kamu kemarin malam kan saya suruh jemput. Kenapa kamu nggak jemput? Kan bos bilang saya nggak boleh tidur malam-malam biar nggak telat kerja. Nah terus tadi pagi saya suruh kamu jemput mami saya. Kamu nggak jemput ya? Jemput bos. Terus mami saya mana? Oh masih di bandara bos. Loh kok di bandara? Katanya dijemput. Iya kan mami bos bawa kopernya banyak banget. Bagasinya penuh, jok berakannya juga udah penuh. Jadi nggak ada cara lagi bos. Jadi mami bos saya tinggalin di bandara. Loh kok mami saya kamu tinggalin sih?
Mana ya? Iya kan, kalau koper ditinggalin akan hilang. Kalau maminya bos ditinggalin kan nggak hilang. Lah, kan di samping kamu joknya kosong. Iya kan kata bos nggak boleh ada perempuan lain duduk di samping saya. Kamu nih. Terus mami saya ada ngomong apa nggak ke kamu? Ya ngomong banyak tadi, saya cuekin aja. Terus kenapa dicuekin? Ya kan bos bilang saya nggak boleh ngobrol sama cewek lain. Terus barusan mami bos telepon saya lagi. Terus mami saya bilang apa? Oh saya nggak angkat bos. Kamu nggak angkat. Bener-bener. Kan tadi kita masih lagi telepon. Bos kan bilang kalau kita lagi telepon saya nggak boleh tutup HP duluan. Kamu ini bener-bener nih luar biasa kamu otak udangnya. Terus saya mau pergi Bos mau kemana bos? Saya antar bos. mau ke Cina. Ke Cina. Saya mau jemput mami saya, kamu tinggalin lah. Ya udah kalau begitu saya nggak ikut. Mulai piro sing mulai telung. Sawake mulai wisan. Neng, ndi kira mulai iki? Tak gawe narak cai. Oh. Tak gawe narak we. Oh. Narak dari jari. Lek neng ndi kok ora teko-teko iki lho, Dit. Sampai nyeluk pemadam bering glape opo to iki? Selama 21 hari ke depan, lakukan 4 hal ini untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kamu akan terkejut melihat seberapa besar dampak kebiasaan sederhana namun bermanfaat terhadap hidupmu. Simpan video ini agar kamu bisa kembali menontonnya nanti. 1. Rencanakan kegiatan untuk hari berikutnya sebelum tidur setiap malam. 2. Rapikan tempat tidur setiap pagi tanpa ragu-ragu. 3. Habiskan waktu maksimal 15 menit di media sosial setiap hari. 4. Berolahraga selama 30 menit setiap hari. Jika kamu menerima tantangan ini, komen "Saya terima". Tujuan dari orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita untuk bisa hidup tanpa kita. Kita membimbing mereka untuk mengambil keputusan, tidak takut melakukan kesalahan, dan percaya pada kekuatan diri mereka sendiri. Awalnya, kita mengarahkan, mendukung, dan menginspirasi mereka. Tapi suatu hari nanti, mereka akan berjalan di jalan mereka sendiri, dengan keyakinan dan nilai-nilai yang telah kita wariskan pada mereka. Itulah kebahagiaan sejati bagi orang tua, melihat anak-anak mereka menjadi mandiri, kuat, dan percaya diri. Kita membesarkan mereka bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kehidupan di mana mereka bisa hidup tanpa kita. Cara menjadi puas dalam 6 bulan. 1. Perbaiki jadwalmu dan tidur pukul 10 malam agar bangun pukul 5 pagi. 2. Berhenti mencari alasan dan olahraga selama 30 menit setiap hari. 3. Sertakan buah segar dalam pola makan harianmu untuk mengoptimalkan kesehatanmu. 4. Prioritaskan mandi air dingin setiap hari tanpa alasan. 5. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara dan bersikaplah terbuka untuk belajar. 6. Belajarlah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah dan sibuklah mengurus urusanmu sendiri. 7. Usahakan membaca lebih dari 20 halaman setiap hari untuk mengasah pikiranmu. 8. Pelajari satu keterampilan baru setiap 3 bulan dan gunakan 90 hari berikutnya untuk mengasahnya. 9. Lakukan jalan pagi sambil memantau pikiranmu setelah minum 2 gelas air setelah bangun tidur. 10. Hasilkan lebih banyak uang dan investasikan dengan bijak agar kamu bisa membeli apapun tanpa melihat harganya. 11. Prioritaskan 6 jam kerja mendalam setiap hari dan sisihkan waktu untuk mengembangkan dirimu. 12. Luangkan waktu untuk sahabat dan keluargamu di akhir pekan. Jika sudah, selamat, kamu berkembang setiap hari. Jika kamu memakai pakaian bagus, orang pikir kamu pamer. Jika kamu memakai pakaian sederhana, orang pikir kamu
mereka dan abaikan pendapat mereka. Karena selama penciptamu ridha kepadamu, tidak ada lagi yang penting. Jika sudah, selamat, kamu berkembang setiap hari. Bagaimana kamu tahu jika kamu memiliki teman sejati? Sebenarnya cukup sederhana. Persahabatan yang sejati bisa bertahan menghadapi waktu, jarak, dan kesunyian. Jika ini berlaku untukmu, maka kamu memiliki teman yang setia. Pertama, teman sejati akan tetap bersamamu seumur hidup. Kalian berdua berubah dan melalui berbagai fase kehidupan, tapi selalu mendukung satu sama lain. Ini tidak berarti kalian harus selalu sama. Yang terpenting adalah saling menghargai pilihan masing-masing. Kedua, kalian tidak perlu selalu dekat secara fisik. Teman sejati akan tetap mendukungmu meski terpisah ribuan kilometer. Kamu menginginkan kesuksesan mereka sama besarnya dengan kesuksesanmu sendiri. Ketiga, dan yang paling penting, kalian tidak perlu berkomunikasi setiap hari. Terkadang kalian mungkin tidak bertemu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tetapi saat bertemu lagi, rasanya seperti tidak ada waktu yang terlewat sama sekali. Jika kamu memiliki orang seperti ini dalam hidupmu, pertahankan mereka. Mereka sangat langka. Kirimkan video ini kepada temanmu untuk menunjukkan betapa kamu menghargai mereka. Jika sudah, selamat. Kamu berkembang setiap hari. Jika suatu hari kamu tiba-tiba menjadi kaya, tolong ingat 10 hal ini. 1. Jangan beritahu siapapun, termasuk orang tuamu. 2. Lunasi semua utang, baik kepada teman, bank, dan pinjaman online terlebih dahulu. 3. Uang ini sudah ditransfer ke kartumu, jangan transfer keluar. Biarkan di dalam selama 6 bulan terlebih dahulu. 4. Jangan langsung membeli rumah atau menyewa rumah di lingkungan mewah. 5. Jangan terburu-buru untuk berhenti dari pekerjaan. 6. Jangan dulu membeli mobil atau barang mewah. 7. Jangan bermitra dalam bisnis dengan teman, kerabat, atau teman sekelas. 8. Jika kamu punya anak, lakukan segala cara agar mereka tidak tahu bahwa kamu kaya. 9. Pertahankan keadaan seperti biasa. Bersikaplah seolah-olah tidak ada yang berubah. 10. Berhati-hatilah dengan data besar dan hindari berbagi secara sembarangan. Jika sudah, selamat. Kamu berkembang setiap hari. Dengarkan baik-baik. Sudah waktunya untuk kembali ke mode itu lagi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi alasan. Tidak ada apa-apa selain hanya fokus pada kerja keras. 2025 hampir setengah jalan. Jangan jadi seperti orang lain yang menggunakan tahun baru sebagai alasan untuk mulai mengejar mimpi mereka. Waktu terbaik untuk memulai adalah setahun yang lalu. Waktu terbaik kedua untuk memulai adalah hari ini. Nasibmu tidak lagi berada di tangan orang lain. Itu ada di tanganmu sendiri. Kamu tidak perlu motivasi, kamu perlu kendali diri, kamu tidak perlu lebih banyak waktu, kamu perlu lebih sedikit gangguan. Kamu tidak perlu kemauan yang lebih kuat, kamu perlu sistem yang lebih baik. Kamu tidak perlu bersikap realistis terhadap tujuanmu, kamu perlu orang-orang lebih baik di sekitarmu. Kamu tidak perlu lebih banyak harta, kamu perlu bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Kamu tidak perlu menghasilkan lebih banyak uang, kamu perlu selaras dengan nilai-nilaimu.